Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin presentasikan tentang tugas simulasi modelan yang bertema generatif AI. Kelompok kami berisi 5 orang, yang ada Muhammad Rais, yaitu lalu ada Pak Arya Andros, dan saya sendiri Arya Arif, lalu ada Muhammad Rolanda Rafli, dan Muhammad Dudan Rahman. Lanjut. Ya, yang pertama langsung masuk ke bentar. Bentar ya. Yang pertama langsung masuk ke judul yang pertama. Di sini ada 5 judul, ada 5 jurnal, dan di sini merupakan ringkasan-ringkasan jurnal, jadi nggak full jurnal. Jurnal yang pertama ada perancangan teks promosi UMKM Sikop Arum Batik menggunakan program berbasis AI Chat GPT. Ada ini yang baca gue lagi. Iya, lu baca lagi. Iya, iya. Satu jurnal satu ya. Satu Nah, sampai habis. langsung masuk ke abstraknya. Abstraknya, pengabdian ini dilakukan untuk merancang teks promosi yang diterapkan di website. Proses perancangan dilakukan dengan bantuan aplikasi berbasis AI Chat GPT. Perancangan websitenya menggunakan situs penyedia website GoDaddy. Hasil dari pengabdian ini adalah terancangnya teks promosi dan website resmi UMKM yang berfungsi sebagai media promosi serta digitalisasi transaksi jual beli produk. Lanjut. Nah, masuk ke bagian pendahuluannya. Artificial intelligence merupakan ilmu dan teknik membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Tugasnya serupa menggunakan komputer untuk memahami dan meniru kecerdasan manusia. ChatGPT atau Generative Pre-training Transformer adalah kecerdasan buatan yang cara kerjanya memakai format percakapan. Pengguna dapat memberi pertanyaan kepada jenis AI ini dan secara otomatis memperoleh jawaban dalam waktu singkat. Fitur ini juga disebut sebagai chatbot yang disediakan oleh OpenAI, UMKM AI non-profit yang didirikan pada tahun 2015 oleh Elon Musk, Sam Altman, dan Reid Hoffman. Beberapa contoh penggunaan ChatGPT adalah untuk membantu menghitung soal matematika, membuat narasi cerita, hingga menyajikan rumus Excel. ChatGPT juga memiliki kemampuan mengoreksi jawabannya sendiri jika dirasa jawaban yang diberikan kurang sesuai. Lanjut. Nah, sekarang masuk ke bagian tujuan penelitian. Penggunaan aplikasi berbasis AI dapat meningkatkan efektivitas pemasaran produk dan penggunaan website resmi dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan keuntungan UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi Sikop Arum Batik dalam meningkatkan penjualan dan memperkenalkan karya batik tulis Lampung kepada masyarakat yang lebih luas. Lalu ada bagian metode penelitiannya. Penelitian ini merupakan prinsip diffusive text, yaitu upaya yang untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat umum. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam 5 tahapan inti, yaitu ada persiapan, pelaksanaan, pelatihan, pendampingan, laporan, dan publikasi. Lanjut. Bagian hasil pembahasannya. Perancangan teks promosi menggunakan ChatGPT berhasil dilaksanakan dan diterapkan di website UMKM Sikop Arum Batik. Website UMKM Sikop Arum Batik berhasil dirancang dengan menggunakan situs penyedia GoDaddy. Oke, langsung aja ini masuk ke jurnal kedua, dibacakan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, baik. Untuk yang kedua, manfaat kecerdasan buatan ChatGPT untuk membantu penulisan ilmiah. Abstraknya, penulisan ilmiah merupakan kegiatan yang membutuhkan kejelasan, ketelitian, dan kehati-hatian. Karena dalam kegiatan tersebut perlu melakukan penelitian, analisis, dan sintesis informasi dari beberapa literatur. Penelitian ini bertujuan menggunakan manfaat kecerdasan buatan chatbot dalam penulisan ilmiah. ChatGPT merupakan chatbot yang dikembangkan oleh OpenAI menggunakan model bahasa generatif Pre-trained Transformer atau GPT untuk memahami dan merespon masukan bahasa alami. Dengan ChatGPT dapat menyederhanakan penulisan dan penerbitan akademis. Chatbot ini secara khusus bisa alat yang berguna dalam penulisan ilmiah, membantu peneliti dan ilmuwan dalam mengatur materi, membuat draft awal dan atau mengkoreksi. Untuk bagian pendahuluan, chatbot akan berdampak signifikan
pada cara artikel ilmiah ditulis dan ditinjau. Chatbot adalah perangkat lunak sistem elektronik yang mensimulasikan percakapan dengan menanggapi kata kunci atau frasa yang dikenalinya dan dapat diintegrasikan ke dalam berbagai platform seperti situs web, aplikasi seluler, dan platform perpesanan. Chatbot generatif Pre-trained Transformer atau ChatGPT yang dikembangkan oleh OpenAI adalah jenis perangkat lunak kecerdasan buatan yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan dengan pengguna manusia. Tujuan penelitian bermanfaat untuk mengungkap pertanyaan pertama mengapa ChatGPT menjadi topik menarik dalam beberapa bulan terakhir. Penelitian ini berfokus pada manfaat penggunaan kecerdasan buatan chatbot untuk penulisan ilmiah. Semoga hasilnya diketahui potensi pengguna ChatGPT dalam penulisan ilmiah, seperti pembuatan draft, penelitian literatur, dan tinjauan bahasa. Untuk bagian metode penelitiannya, pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan literasi digital dari peneliti sebelumnya. Dengan demikian diperoleh kontribusi yaitu pengguna chatbot. ChatGPT sudah dapat membantu peneliti dan ilmuwan untuk menulis artikel dan abstrak dalam literatur penelitian, untuk meringkas data atau informasi, untuk menyediakan saran untuk struktur, referensi, dan judul dalam bahasa ulasan, untuk membuat teks lebih mudah dibaca, atau bahkan untuk menghasilkan draft lengkap makalah. ChatGPT dapat menghasilkan teks pada berbagai macam topik. Baru-baru ini, seluruh surat pada editor telah ditulis oleh ChatGPT menjawab pertanyaan penulis. Bagian hasil dan pembahasan, ChatGPT memiliki potensi untuk merampingkan proses penulisan dan peninjauan. Penting bagi peninjau dan editor untuk menyadari potensi, tantangan, dan jebakan yang mungkin mereka hadapi. Selanjutnya, diperlukan batas kemungkinan penggunaan manfaat aplikasi ini. Alat harus diperjelas. Sangat dimungkinkan peneliti yang menggunakan alat kecerdasan buatan untuk membuat artikel palsu atau memanipulasi hasil eksperimen. Untuk mencegah penyalahgunaan tersebut, penting bagi peninjau dan editor untuk menyadari potensi penyalahgunaan alat kecerdasan buatan dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan integritas catatan ilmiah. Oke, untuk next-nya. Untuk ketiga, pengembangan auto AI model generatif analisis kompleksitas waktu, algoritma untuk data multisensor IoT pada node RED menggunakan Extreme Learning Machine. Dalam penelitian ini, algoritma dikembangkan untuk menemukan solusi general persamaan model kompleksitas waktu algoritma secara otomatis. Awalnya, algoritma hanya digunakan untuk penyelesaian persamaan matematika sederhana seperti aljabar, aritmatika, dan probabilitas. Namun dengan perkembangan teknologi komputer dalam bidang kecerdasan buatan, machine learning, dan deep learning, algoritma berbasis AI tersebut dapat dikembangkan untuk menemukan solusi persamaan kompleksitas waktu algoritma secara otomatis. Lanjutnya, Is. Pendahuluan. Permasalahan dalam skala nasional maupun internasional mencakup bidang ekonomi, politik, sosial, dan geopolitik. Contohnya permasalahan ekonomi terkait dengan kebijakan penerapan Bitcoin atau uang digital lainnya, serta pemilihan umum secara online. Selain itu, terdapat juga permasalahan yang terjadi di dunia maya atau komputerasi, seperti pemecahan puzzle tercepat atau penghitung paling akurat. Dalam menghadapi permasalahan komputerisasi, diperlukan solusi berupa algoritma berbasis AI, termasuk dalam ilmu machine learning dan deep learning. Algoritma sendiri berasal dari seorang ilmuwan Persia bernama Al-Khawarizmi pada abad ke-9 yang mempopulerkan konsep aljabar otomatis sebagai kemampuan utama algoritma berbasis AI. Memiliki peran penting dalam bidang sains dan praktik komputasi, analisis efisien, kompleksitas waktu algoritma menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan solusi komputasi. Selanjutnya,
tujuan penelitian. Dalam penelitian ini diusulkan pengembangan model generatif menggunakan algoritma Extreme Learning Machine ALM untuk menentukan model analisis secara otomatis dan merekomendasikan algoritma yang tepat untuk perangkat IoT. Penggunaan data multisensor pada Node-RED memberikan fleksibel dalam mencatat parameter yang lebih presisi atau detail untuk pengolahan yang lebih spesifik. Penggunaan alat pendukung aplikasi seperti Google Collaboratory, Node-RED, dan Heroku dapat memfasilitasi pengujian dan implementasi algoritma pada teknologi cloud. Hasil dan pembahasan penggunaan alat pendukung aplikasi seperti Google Collaboratory, Grok, Node-RED, dan Heroku dapat memfasilitasi pengujian dan implementasi algoritma pada teknologi cloud. Pendekatan auto AI, suatu metode yang digunakan untuk menentukan estimasi nilai efisien waktu kompleksitas suatu algoritma. Selanjutnya, metode ini menggunakan generatif model yang dapat digunakan pada berbagai tipe algoritma, termasuk algoritma rekursif, non-rekursif, gabungan dari rekursif dan non-rekursif, algoritma dengan penggunaan pemrograman paralel, algoritma dengan penggunaan pemrograman terdistribusi, menggunakan single node maupun multinode yang biasanya digunakan untuk mengolah data besar atau big data, serta algoritma yang merupakan gabungan dari semuanya. Akan dicoba untuk menerapkan penggunaan model generatif auto AI tersebut pada suatu algoritma yang juga disertai dengan solusi kasus yang diselesaikan. Contohnya, kita dapat membuat model generatif untuk menentukan waktu komputasi dari suatu algoritma yang bergantung pada suatu perangkat tertentu. Misalnya, algoritma yang digunakan untuk perhitungan jumlah kendaraan yang masuk dan keluar, algoritma yang digunakan untuk memberikan prediksi mengenai perlakuan dari multisensor pada bidang pertanian, perkebunan, transportasi, dan sebagainya. Dengan demikian, pendekatan auto AI ini dapat lebih dikembangkan lagi untuk meningkatkan tingkat kepresisian terkait estimasi waktu dari suatu algoritma, baik yang sederhana maupun sangat kompleks. Selain itu, dilakukan pengujian terhadap spesifikasi perangkat keras yang digunakan untuk implementasi algoritma tersebut, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih cepat dan lebih akurat. Untuk selanjutnya, silakan. Yang keempat, kecerdasan artifisial untuk pengolahan ucapan dan teks berbahasa Indonesia. Abstraknya, teknologi pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing atau NLP pada teks serta suara untuk bahasa Indonesia sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Teknologi NLP dapat membantu pelaksanaan berbagai proses dalam sebuah institusi supaya lebih efisien. Dalam kesempatan ini, akan dibahas 3 use case pemanfaatan teknologi NLP di institusi, yaitu regulatory technology, meeting transcription, dan voice biometrics. Lanjut, pendahuluannya, ucapan dan teks merupakan komponen penting dalam interaksi antara manusia dan komputer. Ucapan adalah antarmuka komunikasi masa depan yang akan banyak digunakan dalam komunikasi karena merupakan cara paling alami. Meskipun begitu, teks juga dapat merupakan bagian penting dari komunikasi. Seperti pada email dan sosial media, selain dalam komunikasi, ucapan dan teks juga merupakan representasi informasi yang tersedia secara digital dalam ukuran besar, seperti dokumen atau artikel. Baik untuk komunikasi maupun sebagai representasi informasi, pemrosesan otomatis terhadap ucapan dan teks dapat meningkatkan efisiensi waktu pemrosesan. Pemrosesan otomatis ucapan dan teks merupakan salah satu cabang dari teknologi kecerdasan artifisial. Berikut ini beberapa use case pemrosesan ucapan dan teks secara otomatis. Materi. Regulatory technology adalah sebuah teknologi berbasis NLP yang bertujuan membantu pengecekan peraturan ataupun dokumen perusahaan secara otomatis. Regulatory technology berfungsi untuk membandingkan peraturan atau dokumen perusahaan dengan berbagai peraturan pemerintah terkait yang dikumpulkan secara otomatis dari berbagai situs peraturan pemerintah. Regulatory teknologi memanfaatkan berbagai teknologi NLP
untuk pemrosesan teks, baik pencarian, ekstraksi, maupun klasifikasi teks. Saat ini ada beberapa organisasi di Indonesia yang menggunakan produk regulatory teknologi untuk melakukan compliance checking. Jadi, meeting transcription adalah teknologi berbasis pemrosesan suara yang bertujuan mengubah suara hasil rekaman rapat ke dalam teks transkripnya. Naskah rekaman suara rapat mencakup informasi teks yang diucapkan oleh setiap peserta rapat beserta identitas peserta rapat tersebut. Meeting transcription menggunakan teknologi Automatic Speech Recognition atau ASR untuk mengubah suara menjadi teks. Teknologi speech diarization atau untuk membedakan suara peserta rapat, ekstraksi, kata kunci, dan pencarian catatan rapat maupun segmen percakapan. Dalam pengujian untuk 8 set data, teknologi ASR bahasa Indonesia yang dikembangkan memiliki nilai akurasi yang lebih tinggi dibandingkan ASR bahasa Indonesia milik Google Google. Teknologi meeting transcription ini sudah dipasang di lembaga pemerintah, BUMN, dan lembaga legislatif di Indonesia. Untuk yang kelima, lanjut Muhammad Wildan. Oke, yang kelima adalah generatif AI. Untuk abstraknya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI telah menjadi bidang penelitian yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya cabang utama AI yaitu menarik perhatian adalah kecerdasan buatan generatif. AI generatif adalah jenis algoritma yang dirancang untuk menghasilkan konten baru yang seolah-olah dibuat oleh manusia. Selanjutnya, pendahuluan AI generatif melibatkan pengembangan model dan algoritma yang mampu menghasilkan data baru, seperti gambar, suara, teks, atau bahkan video. Dalam konteks ini, AI generatif menggunakan pendekatan yang berbeda dengan AI yang lebih tradisional yang terutama fokus pada pemrosesan data yang ada. AI generatif berusaha untuk menciptakan sesuatu yang baru dan orisinil dengan kemampuan untuk menghasilkan hasil yang mewujudkan dan kreatif. Salah satu teknik yang paling populer di AI generatif adalah Generative Adversarial Network atau GANS. GANS terdiri dari dua model yang saling bersaing, yaitu generator dan diskriminator. Metode penelitian dalam generatif AI adalah merupakan proses iteratif yang melibatkan langkah-langkah tersebut secara berulang hingga mencapai hasil yang diinginkan. Fleksibilitas dan pemahaman yang mendalam tentang model dan algoritma generatif AI sangat penting dalam mengembangkan penelitian yang berkualitas. Tujuan penelitian menghasilkan data baru, meningkatkan kualitas dan realisme, mengatasi tantangan dan kompleksitas. Hasil dan pembahasan secara keseluruhan, generatif AI telah menghasilkan berbagai kemajuan yang signifikan dalam menciptakan data baru, menghasilkan gambar dan teks realistik, dan memfasilitasi kreativitas manusia. Namun tetap penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan pertimbangan etika dalam mengembangkan generatif AI. Materi pengenalan generatif AI. Yang pertama adalah definisi dan konsep tentang dasar generatif AI. Yang kedua adalah perbedaan antara generatif AI dengan pendekatan AI lainnya. Yang kedua adalah generatif adversarial network atau GANS. Contohnya konsep dasar dan prinsip kerja GANS. Dan yang kedua adalah struktur GANS, termasuk generator dan diskriminator. Yang ketiga adalah variasi model generatif. Yang pertama adalah variasi auto encoders atau VAEs sebagai alternatif GANS. Yang kedua adalah konsep dasar VAEs dan perbedaannya dengan GANS. Aplikasi generatif AI, pembuatan dan grafis generatif untuk keperluan kreatif, desain, dan seni. Pembuatan musik dan suara generatif dalam komposisi dan produksi audio. Tantangan dan masalah dalam generatif AI. Masalah stabilitas dan konvergensi dalam pelatihan model generatif. Kesenjangan semantik dan keaslian dalam hasil generatif. Eksplorasi lanjutan dalam generatif AI. GANS yang berbasis perhatian attention based. GANS untuk meningkatkan kualitas hasil generatif. Penggunaan reinforcement learning dalam generatif AI. Lanjut ya.
Ya, cukup sekian pembahasan dari jurnal-jurnal yang kami buat tentang generatif AI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.